bilang program ini luar biasa, Bang Uki. Jadi siapa dong yang nanti akan ditugasi untuk mengelolanya secara luar biasa supaya minim kebocoran? Sampai dengan saat ini, mohon maaf, saya belum mendapatkan informasi. Ya. Bukannya Badan Gizi Nasional? Tapi yang jelas, saya pernah mendengarkan sekelintingan ya. Jadi mohon jangan dianggap apa yang saya katakan ini sesuatu yang otoritatif. Cuman begini, saya mendengar akan ada sebuah KL ya, setara kementerian ya, sebuah badan setara kementerian yang akan dinamakan Badan Gizi Nasional ya. Apakah kemudian kewenangannya sejauh mana ya? Apakah sampai dengan kewenangan implementasi sampai ke level sekolah-sekolah, saya sendiri juga belum tahu gitu ya. Cuman memang adalah sesuatu yang logis ya kalau kita berpikir bahwa sebuah program yang sebesar ini dengan anggaran yang sebesar ini juga ya, dengan tanggung jawab yang dipikul juga sebesar ini, maka harus ada sebuah badan yang jelas secara kelembagaan ya, yang memiliki otoritas juga yang jelas, tapi juga kewajiban dan tanggung jawabnya juga harus sangat jelas. Baik, gitu. baik. Semuanya harus jelas, Bang Andreas. Itu kan yang harus menjadi catatan. Tapi perjalanan yang Bang Andreas lihat sejauh ini apakah sudah jelas? Termasuk kajian, kemudian juga ukuran keberhasilannya bagaimana? Apakah itu sudah jelas? Ya, jujur kalau misalnya yang tadi disampaikan itu artinya ada birokrasi baru gitu. Ada birokrasi baru yang akan mengurusin, dan itu birokrasi baru itu akan menyedot anggaran lagi gitu. Untuk, di luar 71 ya, itu? Bisa jadi di luar 70, atau kalau di luar, kalau ambil lagi dari 71 itu nanti makan siangnya berapa gitu kan. Nah itu pertanyaan kita gitu. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya lihat dari target-target tadi gitu ya. Misalnya targetnya anak sekolah itu sebenarnya ya bisa dialokasikan melalui lembaga pendidikan, tapi ada unit khusus yang mengatur ini gitu. Jadi jangan dibebankan lagi pada pendidikan itu, tapi ada unit khusus yang mengatur ini. Oke, ini pelaksana teknis di bawah ya? Pelaksana teknis di bawah. Oke. Kalau misalnya menyangkut targetnya, menyangkut apa tadi, balita, ibu hamil, itu kan sudah ada Kementerian Kesehatan. Ada unit khusus yang mengatur dan mengelola ini secara teknis gitu. Karena mereka yang paham persoalan ini gitu. Kalau dibikin lagi birokrasi baru ya nanti kita lihat pasti akan menyedot. Ada BKKBN juga. Ya, nanti akan ada, kan kemarin kita banyak tutup ini kan, pemerintahan Pak Jokowi ini kan banyak menghapus ada lembaga-lembaga yang sekian lama ini tidak dianggap tidak efektif. Gitu. Oke, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Bang Riza, banyak catatan yang disampaikan di sini, apakah nanti bisa diimplementasikan? Ya ini kan program yang luar biasa. Justru karena ini luar biasa, kami mengajak seluruh para ahli, para pakar, seluruh masyarakat ya. Silahkan sampaikan gagasan, ide, bagaimana mewujudkan agar program ini sukses dan berhasil. Justru ini pembelajaran yang baik dan kami memberi ruang seluas-luasnya. Memang sudah dibentuk tim ahli, tim pakar, semua yang bekerja untuk ini. Tapi kita terbuka. Justru forum-forum seperti ini juga menjadi baik. Ayo kita perdebatkan lebih, kita perdebatkan sekarang. Sampai nanti diputuskan yang terbaik. Ketika diputuskan, yakinlah bahwa itu keputusan yang sudah dipertimbangkan secara masak-masak. Mulai dari pasokannya, gizinya, jumlahnya, harganya, cakupannya, sampai soal disiplin, sampai limbahnya, lingkungan, semua diperhitungkan. Dan ini akan menjadi awal bahwa kita akan mencapai 2024, Indonesia akan menjadi negara yang sukses, yang maju. Dan nanti anak cucu kita akan bersyukur dan berterima kasih karena pemimpin-pemimpin telah memikirkan arah yang betul tentang pembangunan bangsa, yaitu membangun sumber daya manusia. Baik, kalau kita mau berinvestasi untuk membangun sumber daya manusia kan pasti dibutuhkan waktu yang panjang. Program ini sekalipun belum tentu langsung kelihatan hasilnya, mungkin tidak kelihatan hasilnya di tahun pertama. Tapi apakah kita memang harus berinvestasi dengan cara tetap membiayai program makan bergizi gratis ini? Ya ini kan sudah jadi kebijakan ya yang akan dijalankan. Nah sehingga yang penting adalah pertama, jangan mengurangi bos. Kedua, jangan dikorup. Ketiga, ya kita benar-benar terimplementasi. Karena ini urusan detail nih. Ke depan dalam waktu singkat ya. 3-4 bulan ini detail itu diperkuat. Selama detailnya kagak kuat, udah jangan berharap ini program akan meningkatkan gizi. Kayaknya akan berat. Detailnya ya. Oke, Prof. Ikrar singkat? Ya, saya singkat aja. Ini program Pak Prabowo ini sebenarnya bersifat komprehensif dan bukan cuma satu yang terkait dengan gizi ataupun stunting. Ini juga persoalan edukasi. Ya. Kenapa demikian? Saya beri contoh. Berapa persen orang Indonesia yang kemudian sangat concern dengan
bagaimana memantau perkembangan janin sampai dia lahir. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ini penting untuk menentukan apakah dia nanti sakit atau stunting atau macam-macam lah. Kedua, sampai 5 tahun ya, 5 tahun. Bagaimana pendidikan orang tua untuk bisa memberikan gizi yang baik? Baik. Karena 5 tahun ini balita itu usia di mana pembangunan otak muncul, di mana tubuh juga baik ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu program-program sosial yang lain ya, karena Pak Prabowo juga punya program mengenai pendidikan kan, pendidikan gratis. Jadi memang komprehensif sekali. Banget. Dan sebenarnya ini kalau tidak cukup dananya kita untuk bahas 1 jam saja di sini. Nanti kita akan bahas lagi. Mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Kontroversi. Terima kasih. Pemirsa, walau disebut minim kajian dan juga terburu-buru, janji manis untuk tujuan mulia bersemayam di dalam program makan bergizi gratis. Publik berharap program ini bukan untuk mengejar popularitas demi memenuhi janji kampanye saja. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di Kontroversi berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.